Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan dalam Keluaran 6 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah kata Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Diutus dan diperlengkapi. Saudara, dalam dunia kuno, ketika dua bangsa berperang, maka yang terutama berperang itu adalah Allah-Allah sesembahan kedua bangsa tersebut. Maka kita perlu melihat bahwa peperangan yang terjadi dalam kitab Keluaran itu adalah peperangan antara Allah umat dengan para dewa orang Mesir. Dan Firaun sendiri merupakan salah satu dewa Mesir, yang karenanya tidak mengherankan apabila Firaun menyombongkan diri dengan tidak mau mengenal dan mengakui Allah umat. Bahkan ia berkata, siapakah Tuhan? Siapakah Yahweh yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bahkan dengan murka, Firaun kemudian memberi perintah agar pekerjaan orang Israel itu diperberat. Pekerjaan orang Israel itu dipersulit. Pekerjaan orang Israel itu dibuat makin sengsara. Orang Israel disuruh membuat batu bata dalam kuota yang sama, tetapi pekerjaan mereka ditambah dengan harus mengumpulkan jerami sendiri. Saudara, ini kadang mengingatkan kita dalam hidup. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau kembali kepada perjanjian yang kekal, maka ada saja halangan dan rintangan yang memperberat kita supaya kita tidak kembali lagi kepada jalan yang benar itu. Demikian juga dengan umat. Ketika Allah mengajak umat untuk kembali kepada Allah yang benar, mereka diperberat pekerjaannya, mereka diperberat tugasnya supaya tidak dapat beribadah. Dan umat tentu saja tidak dapat memenuhi tuntutan Raja Firaun. Akibatnya, saudara, mandor-mandor dari umat kemudian dipukul oleh pengerah-pengerah Firaun. Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Di tengah pekerjaan yang diperberat, di tengah kesulitan itu ternyata Allah mendengar. Dan yang hebat itu Allah mengingat perjanjiannya. Kemudian Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat dari tanah Mesir dengan mengajarkan bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Allah pun ingin umat juga setia dengan perjanjiannya.
dan Musa menaatinya, tetapi ternyata umat tidak mau mendengarkan perkataan Allah melalui Musa. Kemudian Allah menyuruh Musa berkata kepada Firaun untuk membebaskan umat, tetapi Musa menjawab bahwa orang Israel sendiri tidak mendengarkannya. Maka Firaun pun juga tidak mendengarkannya karena dianggap ia tidak pandai berbicara. Saudara, ada kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh Musa di dalam perjalanannya untuk memenuhi dan menaati panggilan Tuhan. Dia pertama-tama ditolak oleh bangsanya, kemudian juga dia ditolak oleh Firaun orang Mesir. Sebuah situasi yang terjepit, saudara. Mengingat bahwa Musa secara garis keturunan itu adalah keturunan dari umat Tuhan, tapi juga ditolak. Dan secara status, Musa itu pernah tinggal di istana Firaun sebagai seorang pangeran, tetapi juga ditolak, tidak didengarkan. Sebuah situasi yang sulit. Tetapi ternyata kemudian Allah mengutus Harun, kakak Musa, untuk mendampingi Musa berbicara kepada Firaun. Dan kita melihat Allah yang mengutus hambanya juga pasti memperlengkapi mereka untuk melakukan perintahnya. Ini yang menarik. Ketika Allah mengutus seseorang, maka Allah juga pasti memperlengkapi orang itu untuk dapat menaati perintahnya. Saudara, dalam kehidupan iman kita pun selalu ada peperangan rohani. Namun, yang jelas Allah tidak akan menyelamatkan kita dengan bernegosiasi dengan iblis dan pengikutnya. Kita tidak perlu berkeluh kesah atau bersungut-sungut, karena Allah sudah memberi kemenangan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya adalah bahwa persoalan yang paling berat, yaitu soal maut, sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Sedangkan persoalan yang kita hadapi hari ini itu adalah tinggal separuh. Namun persoalannya, kenapa itu berat? Kenapa itu sulit? Karena kita tidak menghadapinya bersama Allah, atau kita menghadapinya tanpa Allah. Sehingga kita perlu terus hidup berkemenangan, bukan karena mengalahkan, bukan karena lebih unggul, bukan karena lebih baik dari orang lain, tetapi karena kita tetap setia kepada perjanjian dengan Allah. Panggilan ini jelas sulit, saudara, karena kita diutus untuk menyaksikan Kristus yang bertolak belakang dengan semua konsep dunia. Tetapi percayalah, Allah yang mengutus kita pasti memperlengkapi kita dengan caranya yang unik, entah melepaskan kita dari kesulitan atau memberi kita kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Tugas kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan keluarga, hanyalah taat kepada utusannya dan siap mengambil resiko karenanya, dan percaya penuh pada pemeliharaan Allah yang unik itu. Sehingga biarlah kita menjalani hidup dengan hidup yang berkemenangan, bukan bersungut-sungut, bukan berkeluh kesah, tetapi hidup yang penuh dengan ucapan syukur karena kesetiaan kita kepada perjanjian Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa ketika Engkau mengutus kami di dalam pekerjaan Tuhan, baik sebagai penatua, sebagai pengurus komisi, sebagai hamba Tuhan, sebagai panitia pembangunan, sebagai guru sekolah minggu, Tuhan akan memperlengkapi kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian kami adalah taat kepada utusan Tuhan, mengambil segala risiko yang ada, hidup di dalam kesetiaan dengan perjanjian.
Segala kesulitan, tantangan tidak membuat kami berkeluh kesah, bersungut-sungut, atau bahkan marah. Tetapi justru semuanya itu membuat kami makin terikat dengan Tuhan, bersyukur, bahkan hidup makin setia kepadamu. Kau berikan kekuatan kepada setiap kami semua yang Tuhan percayakan di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan untuk annual meeting, pertemuan hamba Tuhan yang akan diadakan 3 hari mulai daripada hari ini sampai hari Kamis di Surabaya. Berdoa untuk hamba-Mu dan juga untuk Musa Hartines yang akan berangkat bersama-sama. Tuhan, kiranya tolong kami melalui pertemuan hamba Tuhan ini. Pada akhirnya kami disegarkan kembali, kami diberikan kekuatan kembali. Bahkan kami dapat menemukan hal-hal yang kami terus perbaiki di dalam pekerjaan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang disenangkan, nama-Mu yang dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk perjalanan kami hari Kamis juga Tuhan tolong berkati. Karena kami berangkat dengan kereta, pulang pun dengan kereta, dan biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan sehingga baik berangkat, baik pulang, semuanya dilalui dengan sukacita. Berdoa juga untuk Lese Julio yang ada di tempat yang melayani Tuhan, juga tolong Tuhan sertai di dalam pelayanannya. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan yang menolongnya dan juga boleh terus belajar bagaimana menjadi seorang hamba. Sementara juga terus mengingat untuk proses dan progres daripada pembangunan. Dana yang sudah terkumpul 600 juta lebih, tetapi masih ada 2,4 miliar yang kami perlukan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami tiada henti berlutut dan berdoa, mengandalkan Allah, karena tangan Allah itu jauh lebih dahsyat daripada tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.